Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Perikop ini merupakan kelanjutan dari perikop Injil Lukas kemarin yang sudah kita renungkan. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang mistikus, Anthony de Mello, pernah berkata demikian, "Sebagaimana engkau memandang, begitulah juga engkau bertindak. Yang perlu diubah bukan tindakanmu, melainkan pandanganmu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengubahnya? Pahamilah bahwa cara pandang yang sekarang ini tidak sempurna." Demikian kata Anthony de Mello, bahwa sebagaimana orang memandang, demikianlah dia bertindak. Yang perlu diubah pertama-tama bukan tindakan, tetapi cara pandang, pola pikir, perspektif, mindset itu yang harus diubah, maka tindakan akan mengikuti dengan sendirinya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan lanjutan perikop Injil Lukas kemarin. Yesus mengecam sikap para ahli Taurat yang mengagungkan para nabi dengan cara yang salah. Mereka membangun makam tetapi tidak mau mengikuti ajaran para nabi. Mereka sangat berbangga mengetahui dan menghafal seluruh kitab suci, kitab Taurat dan para nabi. Tetapi mereka hanya berhenti sebatas pengetahuan saja. Mereka merasa bangga dan puas dengan mengetahui hukum Taurat. Yang dibutuhkan sebetulnya adalah tindakan nyata seturut pengetahuan yang dimilikinya. Terlebih lagi sebagai pakar dalam bidangnya, pakar Taurat, pakar kitab suci, mereka tidak hanya menyimpan kunci pengetahuan, bahkan mereka menghalangi orang-orang yang mencari pengetahuan yang sejati. Saudari-saudara,
umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengecam pengkhianatan para cendekiawan ini. Mereka tidak jujur dengan keilmuan mereka. Mereka menggunakan ilmu untuk kepentingan mereka sendiri. Hidup mereka tidak konsisten dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan kata lain, tidak ada integritas diri antara apa yang mereka kuasai, yang mereka ketahui sebagai cendekiawan, dengan cara hidup, dengan praktek hidup. Mereka tidak membuka akses bagi semua orang untuk dapat memasuki kebenaran yang sejati. Pengkhianatan cendekiawan yang dalam tanda kutip melacurkan diri semacam itulah yang membuat mereka kehilangan integritas dan tidak pantas lagi mendapat tempat, apalagi apresiasi. Integritas bermakna kesesuaian antara kata-kata dan tindakan, antara pengetahuan dan praktek hidup. Dosa paling besar dari para cendekiawan, para ahli Taurat ini adalah apabila bahwa mereka tahu apa yang harus atau seharusnya dikatakan, tetapi mereka menghindari untuk mengatakannya, atau malah mengatakan yang tidak benar demi sesuatu, apapun itu. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk menimba inspirasi dari firman hari ini. Memang Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat. Tetapi kecaman yang sama bisa saja kemudian mengenai diri kita sendiri. Apabila kita sudah mengetahui isi kitab suci, sudah memahaminya, tapi tidak melakukannya di dalam tindakan. Atau barangkali dari sudut pandang yang lain, kita mengetahui kitab suci, ajaran-ajarannya, kehendak Tuhan, tetapi kita memanipulasinya untuk kepentingan kita sendiri. Kita perlu waspada, saudari-saudara, supaya kita senantiasa memiliki integritas, supaya kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat tidak juga menjadi kecaman yang dialamatkan kepada kita. Selamat beraktivitas saudara-saudari, selamat berkarya dan melayani penuh integritas. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Bapa yang Maha Murah, kami mohon kebijaksanaan agar dapat melaksanakan dengan sungguh apa yang telah kami ketahui, kami pahami mengenai jalan hidup sesuai kehendak-Mu. Semoga kami pun menjadi lebih terbuka untuk perubahan yang sejati. Anugerahkanlah kepada kami kemurahan hati untuk membuka pintu kebenaran bagi siapa saja yang ingin mengenal Yesus Putra-Mu. Semoga perilaku, perkataan, dan hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.